Rizky? Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, kami dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Tujuan kami pada pagi hari ini untuk melakukan penyuluhan kepada ibu. Waktunya itu kurang lebih selama 10 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Durika Haryana selaku moderator pada pagi hari ini. Dan teman saya Notulen. Saya Rizky Auliakas. Pemateri. Saya Rizky Amelia. Saya Niningan Jarwati. Saya Rizky Somiati. Baik, setelah perkenalan dari teman-teman saya, selanjutnya saya akan membacakan leaflet kepada ibu. Saya mohon selama berjalannya materi, saya harap ibu dapat mengikuti dengan baik. Baiklah ibu, kita langsung saja. Saya persilahkan kepada saudari saya Rizky Amelia. Baik, tujuan penyuluhan pada pagi hari ini yaitu agar ibu hamil mengetahui apa itu gizi seimbang pada ibu hamil. Sebelumnya, ibu-ibu sudah pernah dengar apa itu gizi seimbang? Belum deh. Belum deh. Baik, kalau belum pernah, ibu bisa baca-baca resepnya yang sudah saya bagikan tadi. Jadi, gizi seimbang pada ibu hamil adalah kebutuhan gizi yang diperlukan ibu dan janin yang dikandungnya harus seimbang. Jadi, bagaimana agar kebutuhan ibu hamil dapat terpenuhi? Yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat sesuai porsi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan janin. Bisa saja terjadi abortus atau keguguran, bayi dengan berat lahir rendah, kemudian terjadi cacat fisik. Salah satu dampak yang sering kita lihat adalah proses persalinan yang berlangsung lama. Lalu bagaimana agar gizi tersebut dapat seimbang dan terpenuhi? Yaitu dengan cara memperhatikan kebutuhan ibu hamil dan juga kebutuhan janin yang ada dalam kandungan. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat bermanfaat sebagai sumber energi, mencegah konstipasi dan mencegah terjadinya bayi lahir cacat. Ibu bisa memperoleh asupan karbohidrat dengan mengonsumsi beras merah, seperti gandum, buah dan sayur. Yang kedua yaitu protein. Ibu bisa memenuhi asupan protein dengan mengonsumsi telur, tahu, dan ikan. Yang ketiga yaitu zat besi. Zat besi, ibu bisa mengonsumsi makanan seperti hati ayam, telur, tahu, sayur, dan kacang-kacangan. Yang keempat yaitu asam folat. Ibu bisa mengonsumsi sayur bayam, alpukat, dan pepaya. 5. Lemak. Ibu bisa mengonsumsi seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan ikan. Dan yang terakhir yaitu kalsium. Ibu bisa meminum susu pada pagi dan malam hari dan bisa mengonsumsi tahu dan ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tentang kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Langsung saja, manfaat gizi seimbang pada ibu hamil. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. Yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri. Yang ketiga, supaya luka-luka persalinan lekas sembuh dan dalam nifas. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan yang disampaikan kepada teman-teman saya. Saya harap ibu dapat memahami apa yang telah disampaikan teman-teman saya. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Baik, yang ingin bertanya silahkan acungkan tangannya. Baiklah, satu-satu ya Bu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu, mengapa ibu hamil rentan sakit atau mudah jatuh sakit? Terima kasih Bu. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Bu. Pertanyaan saya, apakah diet baik untuk ibu hamil?
Apakah ada lagi? Ya, silakan. Baik, langsung saja. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi mood swing pada ibu hamil? Terima kasih. Mood swing. Iya. Selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan saya itu makanan apa saja yang harus dihindari saat hamil muda? Oh iya, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rika. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mengatasi hilangnya nafsu makan pada ibu hamil? Pertanyaan terakhir, apakah ada lagi? Oh iya, silahkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nadia. Pertanyaan saya, makanan apa saja yang harus dihindari ibu hamil yang menderita hipertensi? Yang menderita hipertensi. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu, atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Notulen untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya yang tadi Ibu tanyakan. Kepada Notulen, silahkan. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Ria, mengapa ibu hamil sangat rentan sakit? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ibu hamil mudah atau rentan terkena sakit? Selama hamil, imun ibu hamil akan menurun secara otomatis agar janin yang tertanam dalam rahim tidak tersakiti. Karena imun akan otomatis menyerang sesuatu yang dianggap asing. Karena itu, imunnya ibu hamil akan menurun secara otomatis. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nadia, apakah diet baik untuk ibu hamil? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nadia, yaitu apakah diet baik untuk ibu hamil. Begini, selain akan menurunkan berat badan, diet yang ibu lakukan juga dapat mengurangi asupan nutrisi ibu hamil yang kemudian berpengaruh pada bayi. Jadi sementara bila diet yang ibu lakukan bermaksud untuk mengatur asupan makanan dan pola makan harian, sah-sah saja untuk melakukan saat hamil. Dari Ibu Fitri, cara mengatasi mood swing saat hamil. Baik, mood swing atau biasa kita sebut mood yang mudah berubah dari sedih atau ke marah. Yaitu yang pertama kita lakukan, kita banyak beristirahat, melakukan kegiatan yang membuat kita senang seperti hobi, kemudian makan makanan yang kita senangi. Mungkin itu saja untuk saat ini. Ya, lagi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hafifah, makanan apa yang harus dihindari saat hamil muda? Baik, yang pertama yaitu daging mentah, yang kedua ikan mentah, yang ketiga telur mentah, yang keempat jeroan, dan yang kelima yaitu kafein. Pertanyaan dari Ibu Rizka, bagaimana cara mengatasi hilangnya nafsu makan saat hamil? Jadi yang pertama dilakukan yaitu mengonsumsi makanan yang agak dingin. Yang kedua, buat makanan yang bervariasi atau mengganti menu-menu makanan setiap hari. Yang ketiga yaitu berolahraga secara rutin, dan yang keempat tidur yang cukup. Terima kasih. Makanan apa yang harus dihindari untuk ibu hamil yang menderita hipertensi dari pertanyaan Ibu Nadia? Baik, yaitu sayur yang berdaun hijau seperti bayam, selada, dan sawi. Oke, makasih. Itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh teman saya. Saya harap Ibu dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi evaluasi yang dibacakan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, saya akan melakukan sesi evaluasi ya pada ibu. Baik, saya akan bertanya pada Ibu Rizka, apakah Ibu memahami materi yang saya sampaikan? Insya Allah. Bisa Ibu sebutkan dampak dari gizi yang seimbang? Baik, kalau untuk dampak gizi terhadap ibu hamil yaitu bisa mengakibatkan pendarahan dan anemia. Kalau untuk persalinan itu bisa menyebabkan persalinan selama, dan untuk resiko terhadap bayi itu bisa mengakibatkan cacat, anemia pada bayi, bayi lahir rendah, dan abortus atau keguguran. Ya, baik. Sangat bagus ya, Bu. Kemudian evaluasi berikutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, saya akan menunjuk Ibu Ria untuk menjawab pertanyaan saya, yaitu apa kebutuhan gizi tadi.
kebutuhan zat gizi pada ibu hamil? Yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga energi, yang keempat lemak, dan yang terakhir ada asam folat. Baik, berikutnya teman saya akan melanjutkan ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Hafifah, apakah Ibu paham tentang manfaat gizi seimbang pada ibu hamil? Bisa Ibu jelaskan? Baik, adapun manfaat gizi seimbang pada ibu hamil yang pertama yaitu untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, yang kedua untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan ibu sendiri, yang ketiga supaya luka-luka persalinan lekas sembuh dalam nifas. Baik, saya rasa Ibu sudah paham manfaatnya. Selanjutnya, kegiatan berikutnya akan dibantu kembali oleh moderator. Baik, itulah tadi sesi evaluasi yang disampaikan oleh teman saya. Saya sangat senang karena Ibu sangat antusias menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri. Leafletnya jangan dibuang ya Bu, itu bisa dibaca kembali di rumah kapan-kapan ya. Ya Dek, terima kasih. Terima kasih juga Ibu karena telah meluangkan waktu Ibu kepada kami. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.